Koruptor itu rata-rata cerdas atau tidak cerdas itu? Cerdas itu. Kalau nggak cerdas nggak bisa dia korupsi itu. Memalsu-malsukan apa itu kan orang cerdas yang pintar itu. Bermain tender, bermain proyek, markup itu orang pintar itu. Orang goblok mana bisa memarkup itu? Pintar, cerdas, kuliah semua itu. Bahkan tadi malam saya baca WA yang dikirim kawan itu. 70% atau 80% itu. Koruptor di Indonesia itu adalah alumni perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada satu pemberian Tuhan yang luar biasa, pemberian Allah yang luar biasa. Yang itu terlalu mahal. Banyak orang yang menginginkan, tapi sering tidak dapat. Ada yang kadang-kadang seakan-akan tidak menginginkan, tapi bisa dapat. Itulah yang disebut dengan hidayah. Hidayah. Yang dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal. Dialah Allah yang sudah mengutus seorang rasulnya bil huda, dengan petunjuk, dengan hidayah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah itu
berada pada garis yang sesungguhnya. Karena itu hadiah yang luar biasa dari Allah. Innallaha yahdi may yasha. Jadi Allah itu memberikan hidayah may yasha. Walaupun ulama-ulama berbeda pendapat ketika mentafsirkan kata-kata may yasha, tapi sama saja hidayah. Ada yang menyatakan innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah may yasha kepada orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang lain lagi. Innallaha yahdi may yasha. Maksudnya sesungguhnya Allah memberikan hidayah may yasha. Yasha itu fi'lul mudhari, fa'ilnya bukan kepada Allah tapi kepada man. Jadi kalau fa'ilnya ke man macam mana? Berubah sedikit terjemahannya. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang yang menghendaki hidayah. Apa bedanya? Bedanya sedikit saja. Allah memberikan hidayah kepada orang yang memang di hatinya itu ingin mendapat hidayah. Jadi dia aktif, tidak pasif. Tapi kalau dia tidak menginginkan hidayah, kadang nggak bisa juga itu. Jadi harus apa? Harus bertemu antara negatif dan positif. Tidak diam saja. Bisa nggak dapat hidayah? Mendengarkan pengajian enggak? Baca buku tidak? Mendengarkan YouTube tentang agama enggak? Lalu dengan tiba-tiba datang hidayah kepadanya. Itu susah juga itu. Jadi niat untuk mendapatkan hidayah itu harus ada. Kadang-kadang kita itu kan bingung itu. Ada orang seperti Abu Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya. Dilihatnya betul bagaimana Rasulullah. Sejak umur 6 tahun lebih, 7 tahun, 8 tahun itu di rumah dia. Ditengoknya Muhammad itu memang berbeda dengan yang lain. Berbeda. Sudah dilihatnya berbeda. Banyak keanehan-keanehan. Dia lebih sayang kepada Muhammad itu daripada orang lain. Termasuk anaknya sendiri. Ada anaknya Ja'far, ada anaknya Fatimah, ada anaknya Ali, macam-macam lah. Dia punya anak itu. Tapi dengan Muhammad ada kedekatan batin yang lain. Sehingga kemanapun dia pergi, yang dibawanya itu Muhammad. Padahal Muhammad itu anak abangnya. Ketika berjalan dengan Muhammad, dia pun bingung, berbeda dengan berjalan dengan orang lain. Di hari Tri berjalan menuju Syam. Kenapa? Ada saja awan yang di atas kepala. Mencegah matahari langsung mengenai mereka. Kalau duduk di bawah pokok yang rindang, seakan-akan daun-daun kayu itu berkumpul untuk memberikan naungan kepada Muhammad. Sering terjadi begitu. Setiap ada Muhammad, tidak ada karuah nandak kajania,
Ndak ada kuswit nanda kasalasai, ada saja. Pernah saat lapar dalam perjalanan, dengan tiba-tiba diundang oleh utusan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Rombongan bapak diajak oleh pendeta pergi ke rumahnya untuk makan siang. Wah, terkejut itu. Tidak pernah kenal dengan pendeta ini, tapi kok disuruh datang ke tempat pendeta itu. Pendeta itu menghitung-hitung, mana satu orang lagi. Wah, terkejut pula dia. Nggak ada, cuman kami. Pasti ada satu orang lagi. Ada, tapi anak kecil. Jadi kami suruh dia menjaga lembul apa kami, unta-unta kami. Bawalah kemari. Sebab saya mengundang Anda bukan karena Anda. Saya mengundang Anda karena anak kecil itu. Katanya. Oh, diceritakan. Ini anakmu? Ya, oh pasti bukan. Iya anakku, pasti bukan. Kenapa? Anak ini ketika meninggal, ketika lahir, ayahnya sudah meninggal ini. Iya, anak abangku. Ya, kalau begitu anak abang bukan anakmu. Diceritakan. Oh, lebih tahu pula pendeta itu tentang Muhammad daripada Abu Talib sendiri. Terakhir, kata pendeta itu. Ini anak abangmu ini akan menjadi rasul. Ciri-cirinya sangat jelas. Kau bela dia. Aku pun kalau hidup nanti di zaman dia, aku akan bela dia. Tapi musuhnya banyak ini. Abu Talib itu melihat semuanya. Pertanyaannya, tapi kenapa dia tidak bisa beriman? Kenapa dia tidak Islam? Yang tidak ada di Abu Talib itu cuma satu, membaca syahadat. Dia tidak ada itu. Sehingga dia tidak bisa menjadi seorang muslim. Kalau tidak seorang muslim tentu tidak mukmin. Kalau sudah tidak mukmin tentu tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Ketika dia meninggal dunia, sebelum meninggal Rasul luar biasa memujuknya. Mengucaplah pamanku, mengucaplah ayah saudaraku. Tidak bisa. Abu Jahal yang sibuk memprovokasi, jangan kau mengucap. Kau harus bangga mati dalam agama nenek moyang kita. Meninggal dunia. Lintuh hati Nabi Muhammad. Didoakannya juga. Tapi waktu itu malaikat Jibril menepis tangan Rasul. Tidak boleh. Tidak boleh berdoa untuk orang yang tidak beriman. Sudahlah. Itu ketentuan Tuhan untuk dia. Dipaksakan Nabi juga berdoa. Dipukul Jibril tangannya. Inilah salah satu ayat yang menceritakan hal itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, tidak bisa memberi hidayah man ahbabta, orang yang kau cintai. Innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kurang apa itu? Abu Talib itu. Tapi tidak bisa mencecah kerana hidayah itu, tidak bisa. Itu yang dikesalkan Rasulullah. Banyak cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Orang yang berada di lingkungan hidayah tapi tidak mendapatkan hidayah. Bergelimang dia dengan hidayah itu tapi tidak mendapatkan. Ada cerita bagus itu tentang D.N. Aidit. Nama aslinya
Ahmad Aidit itu. Tukarnya menjadi DN Aidit. Tokoh komunis yang luar biasa itu. Kita dulu ketika pelatihan di PII, di HMI, nama dia itulah yang paling populer itu. Oh, luar biasa. Berbicara di ceplaknya logika Tan Malaka itu. Hebat. Canggih. Saya baca sejarah hidup dia. Terkejut saya. Ayah ibunya orang Maninjau. Dan ayahnya ustadz, guru agama itu. Semenjak kecil tinggalnya di surau. Karena dia lahir di Bangka Belitung. Menjadi tukang azan di masjid. Sayang ayahnya dengan dia. Karena hafalan Qur'annya bagus. Selesai sekolah rendah, sekolah menengah, pindahlah ke Jakarta sana. Berkawanlah dengan pemuda-pemuda rakyat itu. Mulailah berkenalan dengan pemikiran-pemikiran kiri. Banyak juga kita yang baca buku-buku kiri, tapi untuk sebagai perbandingan sajalah, untuk ilmu. Dia diresapinya betul. Akhirnya menjadi komunis sejati dia. Menjadi komunis sejati. Bahkan ketika mau ditembak itu disuruh bertaubat dalam masa 30 menit. Tapi dalam masa 30 menit itulah dia berpidato, mempropagandakan komunis di atas segala-galanya. Mati dalam keadaan komunis. Orang tua bagus. Dari keluarga yang taat, kok lahir orang seperti itu? Apa yang kurang itu? Tapi saya pikir itu masih kecil juga jika dibandingkan dengan kisah seorang manusia yang bernama Abdul Wadud. Abdul Wadud itu ayahnya ulama, abangnya ulama, kakeknya ulama, kakek dari ayahnya pun ulama, dia mati jadi pendeta. Siapa Abdul Wadud itu? Adik daripada Buya Hamka. Ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah. Atuknya Syekh Amrullah. Atuk-atuk-atuknya Syekh Pariaman yang masukkan Islam ke darat itu. Kurang hebat apa itu? Tinggal dengan ayahnya di Jakarta ketika ayah Hamka itu dibuang oleh penjajah Belanda dari Maninjau ke Sukabumi. Jepang masuk, ditarik ke Jakarta. Tinggallah di daerah Tanah Abang itu. Dirawatnya ayahnya baik-baik itu. Dirawatnya ayahnya baik-baik itu. Setelah dirawatnya ayahnya baik-baik, Hamka datang, sama-sama merawatlah. Meninggal ayahnya, dia pun melanglang buana. Sampai ke Jerman, sampai ke Belanda, kemana-mana. Menikah dengan orang Belanda. Mula-mula orang Belanda itu pula yang masuk Islam. Akhirnya dia pula yang masuk Kristen. Tidak cukup masuk Kristen, jadi pendeta. Yang paling menyakitkan, dia pula lah menjadi misi untuk mengkristenkan orang-orang Minang di Bukit Tinggi itu. Mati dalam keadaan pendeta. Jadi dari keluarga yang luar biasa bagus, kok bisa macam itu? Kalau kita lihat, dengar-dengar cerita macam itu, barulah kita sadar bahwa hidayah itu sangat
mahal. Sangat mahal. Beruntunglah kita yang lahir dalam keadaan muslim. Sehingga tidak perlu mencari pengembaraan yang luar biasa untuk sampai kepada keimanan. Sebab banyak orang yang harus mengembara panjang dia. Ada seorang ahli filsafat di Prancis itu, Roger Giroudi. Itu Yahudi. Udah itu jadi ateis. Pernah jadi presiden komunis se-Prancis. Dipelajarinya Islam. Akhirnya sampai mati jadi muslim. Ada yang begitu. Panjang jalannya. Kalau kita kebetulan Allah sayang dengan kita. Dititipkannya ruh kita di janin janin yang berasal dari ayah dan ibu muslim. Sehingga hari ini kita masih muslim. Pertanyaannya, apakah kita kafir dan mukmin ini sudah merupakan ketentuan Allah atau ada pilihan di sana? Ini yang dijawab oleh Muhammad Abduh, salah seorang ahli falsafah Islam, mufassir hebat dari Mesir. Kata Muhammad Abduh, Allah itu sudah memberikan segala-galanya kepada manusia. Kalaulah dia tidak beriman, itu tidak ada lagi sangkut pautnya dengan Allah. Tapi itu sangkut pautnya kepada manusia itu sendiri. Karena dia tidak menggunakan apa yang diberikan Allah itu secara optimal. Itu yang dikatakan Abduh dengan 5 fitrah itu. Yang pertama kata Abduh itu, Allah berikan kepada kita ini yang disebut dengan insting. Gharizah. Insting. Insting itu biasanya mengarah kepada kebaikan. Ini yang dikatakan orang Minang itu, condong mato, kenan rancak. Condong salero, kenan lama. Condong hati, kenan elok. Itu otomatis itu. Film apapun yang kita tonton, film Inggris, film Amerika, film Afrika, film Arab, film Korea, film Cina, seluruhnya lah. Pasti mencuri itu tidak bagus. Menyakiti orang itu tidak betul. Kenapa? Karena insting manusia, siapapun dia, itu biasanya selalu kepada kebaikan. Allah titipkan itu, insting. Dengan insting itulah manusia belajar memahami hakikat kehidupan itu. Saya di rumah itu pelihara ayam, dikasih orang ayam mutiara. Saya pelihara lah. Lama saya pelihara. Bertelur dia. Banyak pula telurnya itu. Ada 40 itu. Lain telur ayam mutiara itu rupanya. Udah itu mengeram. Lama saya termenung. Tidak pernah saya kursuskan dia bagaimana mengeram. Kok pandai sendiri dia mengeram itu. Siapa yang ngajarkan itu? Nah, itu insting itu. Ibu-ibu ketika punya anak bayi dulu. Ada ibu-ibu ajarkan kepada bayi itu. Kalau kau haus, nangis nak ya.
Kalau kau kenyang, tidurlah. Ada kita ajarkan itu. Kok tahu sendiri dia itu? Itu insting itu. Itu memang penghargaan dari Allah yang luar biasa itu. Kadang-kadang binatang lebih hebat dari kita itu. Saya tengok anak kambing, ketika saya masih di Siantar itu anak kambing. Begitu lahir, duduk sebentar, bisa tegak. Beberapa menit kemudian udah bisa berjalan itu. Sejam kemudian udah pandai berlari. Ibu-ibu yang udah banyak melahirkan, ada nggak anak ibu-ibu yang begitu lahir sejam pandai berlari? Ada nggak itu? Begitulah hebatnya binatang itu kadang-kadang. Instingnya canggih. Siapa yang ngajarkan dia itu? Itu rahmat Tuhan yang paling besar. Insting. Jadi insting itu hadiah dari Allah agar digunakan untuk mencari kebenaran. Bukan sekedar untuk mencari kehidupan. Tapi ternyata insting saja tidak cukup. Karena manusia itu mau bukti nyata. Maka diturunkan Allah lah kepada kita yang disebut dengan al-hawas. Apa itu al-hawas? Panca indera. Dikasihnya mata untuk bisa melihat. Tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Dikasihnya telinga agar kita mendengar. Kita dengar mana yang baik, mana yang tidak baik. Dikasihnya kita lisan untuk berbicara, untuk bertanya. Bertanya tentang yang baik, berbicara yang baik-baik. Oh banyak itu. Dilengkapi Allah itu. Sehingga ada satu buku bagus itu. Yang menceritakan seorang manusia yang bisa beriman tanpa perlu adanya Nabi. Dalam kisah Hai bin Yaqzan yang ditulis oleh Ibnu Tufail itu. Oh itu luar biasa itu. Jadi manusia dengan panca inderanya itu bisa sampai kepada Tuhan. Ternyata panca indera pun tidak sempurna. Karena mata sering salah melihat. Matahari itu ribuan kali lebih besar daripada bumi. Tapi kalau kita lihat dari bawah, itu sebesar bola pimpong itu. Apa betul matahari sebesar bola pimpong? Kalau kita pergi ke Dumai, lewat jalan tol, di ujung kita tengok macam ada kolam, macam ada air itu. Sampai ke sana tidak ada. Ternyata fata morgana. Ada penipuan terhadap mata itu. Kadang-kadang kita ambil kayu yang lurus, kita cucukkan ke dalam air. Kok jadi bengkok kayu tadi? Padahal kayu itu lurus. Ternyata mata pun bisa dibohongi. Dan kadang-kadang kita sering salah itu. Apalagi kalau berhadapan dengan orang politik, kita sering salah itu. Setahu kita orang senyum itu suka, orang marah itu benci. Di dunia politik bukan semua senyum suka, bukan semua marah benci. Acok tekicuh di nantarang awak. Itu dunianya begitu. Dunianya begitu. Kadang-kadang dia marah, tapi sebetulnya marah anak sin dia menantu. Macam-macam lah. Sering salah. Ada satu cerita itu di zaman Alful Lailah wal Lailah. Di zaman 1001 malam. Seorang pemuda miskin, papa ke dana, pergi ke kota. Ketika dia sedang di kota itu, lewat rombongan anak raja. Pakai unta. Lewat. Orang pun menepi semua. Dia pun menepi. Tengoknya. Oh, putri raja rupanya yang lewat. Pantas orang menepi semua. Duduk hormat. Ketika dia nengok, tidak sengaja,
putri raja itu tersenyum dengan dia. Pemuda miskin tadi pun, wah, ternyata pemudi bapak ibu, ternyata putri raja jatuh cinta padaku. Buktinya apa? Dia tersenyum. Oh, dia pun mabuk kepayang. Mabuk kepayang. Putri raja jatuh cinta padaku. Maka aku pun harus menunjukkan cintaku padanya. Aku akan cari dia di mana tempat dia selalu beristirahat. Dia selalu bermain-main di mana itu. Setelah diselidiki, oh ternyata di taman istana. Berbasiskan rasa cinta, dia pun datang ke taman istana itu untuk menemui putri raja. Ketika bisa masuk, putri raja terkejut. Pengawal datang, dia pun ditangkap. Dijatuhi hukuman mati. Karena masuk ke wilayah terlarang. Jadi katanya kepada hakim, saya bukan memasuki wilayah terlarang, tapi saya ingin menemui kekasih saya. Siapa itu? Putri raja. Oh, terkejut orang. Putri raja kekasihmu, ya. Apa buktinya? Ketika pernah jumpa di pasar, dia tersenyum padaku. Panggillah putri raja itu. Betul kau mencintai pemuda itu. Terkejut putri raja itu. Kenal pun tidak. Tapi kenapa kau dulu tersenyum? Oh iya, aku tersenyum bukan cinta. Tapi aku tersenyum karena kasihan padanya. Wah, habis. Dihukum matilah dia dalam keadaan patah hati. Jadi senyum itu juga tidak bisa kita artikan suka. Tidak bisa. Saya pernah malu itu. Waktu saya mahasiswa tahun 92 rasanya. Ada pelatihan di Cisarua di Bogor itu. Pelatihan senat-senat mahasiswa. Saya pun pergilah. Pelatihan 5 hari, entar 6 hari. Di Cisarua itu. Penutupan acara pergi nengok ke Taman Safari itu. Masih ada tenda lagi Taman Safari di atas itu. Jadi habis turunlah ke bawah, ke Bogor. Mau balik ke Sumatera Barat. Karena saya kuliah di Padang. Balik ke Sumatera Barat di terminal. Kalau nggak salah saya bus yang saya tumpangi waktu itu transport namanya, entah ada entah tidak sekarang lagi. Nah ANS mahal itu. Yang dari Bogor itu transport namanya. Orang Lubuk Basuang punya itu. Naiklah. Waktu di terminal itu rame orang. Jam orang pulang dari sekolah. Sudah zuhur waktu itu. Banyaklah anak-anak SMA nengok saya. Yang orang Bogor itu kan cantik-cantik. Tapi beberapa orang yang nengok saya tersenyum dia. Saya pun bangga juga. Oh, rupanya banyak orang Bogor ini yang suka dengan saya. Terakhir saya beli koran. Kebetulan tukang koran itu orang Batak. Saya bahasa Batak sama dia. Banyak orang sini kok senyum-senyum sama aku lah. Aku bilang. Apa kata tukang koran itu? Iyalah. Orang resleting lah itu buka itu katanya. Rupanya orang senyum bukan kita, bukan karena suka, tapi karena mengejek. Artinya apa? Ternyata panca indera pun sering salah. Kita anggap orang suka, ternyata benci. Kita anggap orang senang, ternyata melayang. Tidak bisa. Maka Allah turunkan yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Akal. Diberikannya akal. Untuk apa? Agar kita berpikir. Makanya ayat tentang berpikir itu 800 lebih itu. Padahal ayat tentang sholat itu 80 lebih itu. Begitulah hebatnya. Islam itu menyuruh umatnya untuk berpikir.
Sebab ad-din lil aqladinan liman la aqlalah. Agama itu untuk orang berakalnya itu. Tidak ada makna agama kalau tidak ada akal. Ada gunanya Quran ini bagi orang gila? Tidak ada itu. Jadi semakin cerdas orang, semakin bermanfaat agama itu baginya. Semakin tidak cerdas orang, maka agama itu hanya sebagai ritualitas saja. Orang sholat, ya sholat. Orang berzakat, ya berzakat. Itu sajalah itu. Tapi kalau orang cerdas, orang sholat, ya dia sholat. Tapi sholat yang dilakukannya betul-betul membentuk pribadinya menjadi syahsiah yang mencerahkan dan mencerdaskan. Ya zakat bukan sekedar zakat. Bisa dibikinnya institusi zakat. Sehingga zakat itu tidak sekedar melepaskan kewajiban, tapi betul-betul instrumen canggih untuk mengurangi kemiskinan. Jadi kalau orang cerdas itu ayat-ayat Quran jadi berubah. Sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang dibacanya cuman ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'am. Baca aja ayat itu. Kita pun baca ayat itu juga. Tapi dengan membaca ayat itu, karena dibaca dengan kecerdasan, tidak lama kemudian muncul panti asuhan untuk anak-anak miskin. Muncul panti jumpu untuk orang tua-tua terlantar. Maka lahirlah konsep al-ma'un itu. Di mana tidak ada lagi orang miskin dan anak yatim di sekitar tempat dia yang tidak bisa makan. Tidak ada lagi orang yang merasa lapar. Ayatnya itu. Tapi dengan kecerdasannya, ayat tadi diformulasikan menjadi satu badan sosial yang sangat produktif. Kita baca ayat itu juga enggak? Ya baca, tapi kan hanya sekedar untuk bacaan sholat. Tidak bisa dibumikan menjadi satu lembaga yang menghidupkan masalah. Dibacanya ayat yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Kita baca juga ayat itu. Tapi dibacanya ayat itu langsung besok jadi sekolah, dibikinnya sekolah. Ya kalau kita baca juga, tapi bacaan sholat saja kan. Artinya ayat Al-Quran itu akan semakin bermanfaat bagi orang yang bisa mencernanya dengan sempurna. Disitulah fungsi akal itu. Di situ fungsi akal. Abul A'la Al-Maududi dibacanya Quran, langsung keluar konsep ekonomi itu. Cokro Aminoto dibacanya Quran, langsung keluar konsep sosiologi, konsep sosialisme Islam itu, macam-macam. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca secara cerdas, dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena di Quran itu Allah sudah menitipkan berbagai macam benih. Tergantung kepada kita lah. Bisa enggak mengembangkan benih-benih yang ada itu? Atau benih-benih itu hanya tinggal menjadi bibit yang tidak pernah berkembang. Itu fungsi akal. Tapi ternyata akal pun tidak cukup. Koruptor itu rata-rata cerdas atau tidak cerdas itu? Cerdas itu. Kalau nggak cerdas, nggak bisa dia korupsi itu.
Memalsu-malsukan apa itu kan orang cerdas yang pintar itu. Bermain tender, bermain proyek, mark up itu orang pintar itu. Orang goblok mana bisa memark up itu. Pintar, cerdas, kuliah semua itu. Bahkan tadi malam saya baca WA yang dikirim kawan itu. 70% atau 80% itu. Koruptor di Indonesia itu adalah alumni perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi kita ini sesungguhnya melahirkan koruptor. Kan ngeri itu. Ngeri-ngeri sedap kita dibikinnya, betul juga itu. Jadi kalau demikian sebetulnya di perguruan tinggi itu apa yang diajar itu? Kok bisa jadi koruptor gitu manusia? Lalu yang kurang apa lagi itu? Ternyata akal saja tidak cukup. Ada sesuatu yang dikirim oleh Allah untuk membalut agar akal itu tidak liar. Itulah yang disebut dengan wahyu. Yang dalam bahasa lain disebut dengan agama. Yang dalam Islam disebut dengan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu. Agar akal patuh kepada Al-Quran itu. Karena akal itu terbatas. Banyak hal yang tidak mungkin disentuh oleh akal. Maka informasinya ada dari wahyu. Contohnya, tujuan hidup kita apa sebetulnya itu? Kalau ditanya kepada kita tentu berbeda-beda itu. Tapi kalau ditanya kepada Quran jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas itu. Jadi ada panduan hidup kita. We have guidance. Ada apa namanya itu buku panduan agar kita tahu mau ngapain sebetulnya hidup ini. In solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terakhir nanti kita mau jadi apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lengkap itu semua itu. Tapi kadang agama pun tidak juga cukup. Karena seperti kasus Abu Thalib, dia bukan sekedar tahu agama, tahu wahyu. Dia justru sangat akrab dengan manusia penerima wahyu. Itulah Rasulullah. Tapi tidak juga beriman. Nah, itulah yang terakhir, yang paling mahal, yang Allah berikan. Itulah hidayah tadi. Nah, itulah hidayah tadi. Maka ada hadis menyatakan, hati-hati kita. Banyak orang yang sepenuh hidupnya bergelimang dalam dosa. Tapi di penghujung, dia justru kembali kepada agama. Maka orang seperti itu akan masuk surga. Berapa banyaknya pula orang, kata hadis itu, yang sepenuh hidupnya bermandikan dosa. Di penghujung, dia kembali kepada agama. Ada yang sebaliknya, dia bermandikan pahala. Di penghujung, ditutup dengan dosa. Ada yang bermandikan dosa, di penghujung ditutup dengan pahala. Yang paling sakit yang itu. Seumur hidupnya, hidup dalam keadaan agama. Tapi di penghujungnya, justru mati dalam keadaan kesesatan. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Ada yang seumur hidupnya ribut dalam kemaksiatan. Di penghujung hidupnya justru dia mati dalam keadaan keimanan. Nah, itu yang disebut dengan husnul khatimah. Itu hadis sahih itu. Maka saya pikir-pikir, suatu hari saya ke Bukit Tinggi menemankan istri. Hari Ahad itu. Dibawa ke rumah kawannya di Kubang Putih.
Ketika sampai di rumah itu, suaminya sedang nonton motor GP. Waktu itu ada 3 yang bersaing ketat. Rossi, Marquez, sama Lorenzo. Saya pun nontonlah. Berlomba-berlomba. Potong-memotong. Di penutup, ketiganya saling kejar-mengejar. Di selekohan terakhir. Atau selekohannya. Di tekongan terakhir itu. Marquez bisa memotong Lorenzo, bisa memotong Rossi. Sehingga dia menjadi pemenang. Padahal sebelumnya dia di belakang. Dalam hati saya berpikir, itulah kehidupan. Akhir dari kehidupan kita ditentukan oleh keberhasilannya kita di keloan yang terakhir. Jadi hati-hatilah menghadapi keloan yang terakhir itu. Jangan sempat pada keloan yang terakhir itulah kita gagal. Maka banyak ulama-ulama dulu selalu berdoa. Kata mereka, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya. Wa khaira amali hawatimahu. Sebaik-baik amalku di penutupnya. Wa khaira ayyami yaumal alqaqafi. Dan sebaik-baik hariku di saat aku bertemu dengan. Itu yang paling indah. Jangan sempat pula terbalik. Ketika kita di akhir hidup, itulah yang paling jelek. Di akhir amal, itulah yang paling buruk. Di akhir hayat, ketika bertemu dengan Allah, justru pada saat itulah kita malu bertemu dengan Allah. Allah pun murka bertemu dengan kita. Kalau itu terjadi, habislah. Di harilah para siang, saya rasa cukup sekian dulu. Atau ada yang mau bertanya, silakan. 1 atau 2 orang. Atau sudah terpikir makan lontong semua?